Shalom bagi kita semuanya. Shalom juga bagi jemaat kami yang lagi live streaming di rumah masing-masing maupun di perjalanan. Dan hari ini kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya ke Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah kebahagiaan mendengar firman Allah. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau mengasihi dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu
Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang kuat akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 119 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Mari kita sama-sama. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. So
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Ucahahom majolo tikting namasa di tonga-tongani parmingguota di bagasan Manogoton di bagasan bahasa Batak. Tikting maragam naparjolo goar ni mingguta sadarion ima minggu pa 20-on dung trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima tua ni halak na manangihon hata ni debata menang di bahasa Indonesia, kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Napa duahon torop ni parminggu minggu nasalpu boema tabereng di lembaran na adong di hitabe. Patuluhon partangyangan di Patupahuriat tado partangyangan di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 sada masuk pukul 10 sia wik na majabui na parjolo estomihi di bagas ni hala amang LB Sihobing boru nainggolan pakkobasion nasida persembahan na paduahon wik maranata na majabui keluarga ete sinaga boru hutapea pakkobasion nasida ukur suhu. Napa teluhon wek Bethesda di bagas ni keluarga es situmorang boru sibolon pakkobasion nasida doa. Napa opaton wek Saudi di bagas ni keluarga nyonya be hutabalian boru aritonang pakkobasion nasida penerima tamu. Khusus tu nama kobasi tangyang pangodianon sian ruas ni huria, asa Roma jumolo tu konsistori, asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangyang. Paupaton. Parmingguon huria, Minggu 24 Oktober 2020 sada, di Patupa huria tado parmingguon songon nasomal ima. Pukul 8.30 sahatu sia 30 wek maranata dohot wek estomihi kebaktian bahasa Indonesia di Patupado live streaming tu jemaat nasuboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan noaing. Pukul 10.30 sahatu 10 sada 30 wek Bethesda dohot wek Saudi kebaktian bahasa Batak. Palimahon, ulang tahun huria, Minggu tanggal 7 November 2020 sada, patupaon di huria tama perayaan ulang tahun huria patolupulu walu tauton. Alani songon ucapan syukur di patupa huria tado pelean amplop. Dalam mamuka Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada,
Nunga boy beta buat sian situa wek tabe amplop ulang tahun. Di pasahat ma amplopi muse tuhuria marhite kantong pelean dohot marhite situa wek tabe. Paonopon Natal kategorial marhite tiktingon di paboton huriata tusude punguan kategorial asa patupahon rapot lao patupahon ibadah Natal kategorial. Na papituhon rapat program 2022 kategorial marhite tiktingon asa di patupah huriata punguan ganuk kategorial ma rapat rencana program kategorial 2022. Pawaluhon rapat kategorial lansia di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.04 manang jam 2 siang di pabotohon ma marhite tiktingon asa marpungu ma kategorial lansia di huriata patupahon rapot kegiatan 2021 dohot program lansia 2022. Napasiahon ruas Sibuanon di Tangiang tabuan ma di Tangiang ta ima yanakon ni huriata Hilari Karisa Berliana Boru Tabunan dirawat di rumah sakit. Pasapuluhon majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguan imas yang tanggal 10 Oktober sahatu tanggal 23 Oktober 2021 nats pembimbing pesalmen 147 ayat 10 sada tajahamai di bagas tabe tikting parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boy ma taida di lembaran na adong di hitabe. Songonima tikting pakkobasion dohot parhepengon ni huriata di saminggon. Dohot akan nanai sihobasan tuminggu naroon. Moleate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo do pabahenata tuhuriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakkobasion ni huria tumingguon asa ture mardalan bain sangap digoar ni tuhata mauliate. Amen.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 27 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan kepada kata berbahagia, tentu kita akan melihat apa yang ada di sekitar kita dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu tidak salah. Berbahagia karena mempunyai keturunan anak, berbahagia karena anak telah menikah, berbahagia karena umur yang panjang, ulang tahun, berbahagia karena pekerjaannya sukses, berjalan dengan baik, berbahagia karena pendidikannya bisa tamat atau sangat memuaskan ketika dia menerima nilai dari perguruan atau sekolahnya. Kebahagiaan bisa kita sebut-sebut lagi sebagai orang Batak. Orang yang berbahagia akan mertua disebutkan ketika ima adong hasangapon agabeon dohot hamorau. Di bagasan tiki ima boy berengota kebahagiaan dari sudut-sudut. Kita melihat kebahagiaan itu di mana terjadi dan apa yang menyebabkannya. Namun demikian, mari kita melihat hamoraun hagabion do hasangapon. Orang Batak pada umumnya dia merasa berbahagia ketika sudah mamora gabe tubuh mahasangapon. Jadi ketiga ini berhubungan satu sama lain. Mamora kaya, sukses, kemudian gabe mempunyai keturunan, kemudian dia akan menjadi dihormati, disegani. Inilah filsafat orang Batak yang meletakkan kesenangannya pada harta, kekayaan, keturunan, dan setelah keduanya tercapai maka dia akan dihormati. Jadi kadang-kadang menjadi permasalahan ketika seseorang tidak mendapatkannya, maka dia tidak diperdulikan, tidak dipasangap, tidak dihormati. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, ketika seorang mahasiswa nilainya tidak bagus, pasti itu tidak dihargai. Itu biasa-biasa saja. Apalagi ketika wisuda itu dipanggil. Yang pertama dipanggil adalah cum laude yang sangat memuaskan.
bahkan ditulis di situ sangat memuaskan, kemudian puas, kemudian cukup. Jadi yang cukup, apalagi yang kurang, itu terakhir dipanggil. Tentu tidak dihormati, gak pernah dipanggil yang terlebih rendah terlebih dahulu. Itulah dunia di tengah-tengah yang kita hadapi zaman sekarang ini, dan yang bisa kita buat itu menjadi suatu adat istiadat. Adat istiadat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak salah punya pangkat, tidak salah punya label atau merek, tidak salah mempunyai jabatan, kehormatan, kekayaan, doh hasangapon, dan salah. Semuanya itu bisa menjadi kebahagiaan orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam teks kita di ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, ini sesuatu hal yang sering terjadi ketika orang lain berbicara lalu kita memutus pembicaraannya. Ini perempuan yang berseru kepada Yesus di dalam teks kita, tetapi ketika Yesus masih berbicara, dia sudah berbicara sesuatu etika yang kurang bagus, sesuatu etika yang memang jauh dari firman Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan kita tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan orang lain. Saya dalam persekutuan ada Habatakon tetap mengikutinya, tetapi di dalam persekutuan terkadang ada ya rapat-rapat yang mungkin tidak ada protokolnya atau tidak ada moderatornya, lalu saling bicara, rapat-rapat di punguan misalnya marhata saud, marpurun saud, kadang-kadang kan Maria Raja katanya. Tapi ketika ada berbicara di depan, ada ngomong di sini, di sana ngomong juga. Kadang diputus juga yang berbicara itu. Bukan begitu amang, oh iya. Yang menjadi permasalahan di sini, yang duduk, yang berdiri terus berbicara, yang duduk berbicara salah satu lagi di sini, seorang lagi di sini berbicara lalu mengatakan, "Diam dulu Inang," katanya. Padahal udah tua yang ini, yang berbicara ini. Memang dia salah, ada berbicara lagi, ada yang muda mengatakan, "Sip Zoho Inang," katanya kan. "Diam dulu Inang, biar kita dengar itu," katanya. Jadi yang terkadang di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena suka berbicara orang lain, dia berbicara. Zaman sekarang dia bisa berbicara bukan dari mulut lagi, tetapi dia berbicara di tangan dan di mata. Mungkin bisa ya, yang ini slide-nya tunjukkan dulu foto. Ada tadi saya kirim ke si Jesse nanti kalau sudah apa ya. Dia berbicara bukan mulut tapi tangan. Di dalam beribadah sering itu terjadi. Dia memakai HP-nya, Android-nya ketika mendengar firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan itu di gereja loh, di persekutuan, memuji nama Tuhan. Bisa ditampilkan gambarnya. Dan ada gambarnya itu, muda-mudi sekarang yang gila dengan Androidnya, mendengar firman Tuhan saja dia berbicara dengan yang lain. Itu yang sering kita lihat. Berbicara itu bukan lagi hanya mulut, tetapi tangan, mata sekarang ini. Memotong pembicaraan ini. Ketika khotbah juga ada yang mengantuk misalnya, ada yang beraktivitas lainnya. Ketika memuji Tuhan misalnya, ada yang melakukan kegiatannya sendiri-sendiri.
Sehingga Tuhan juga melihat persekutuan itu bukan lagi persekutuan yang benar. Jadi melalui khotbah ini, yang pertama dianjurkan atau diajak, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Jangan mau memotong pembicaraan orang lain. Orang panjang-panjang amang pendeta, biar saja dia bercerita terus, kita mendengar. Kalau tidak diminta dari kita tanggapan, ngapain kita berbicara? Biar aja dia berbicara terus sampai sembuh hatinya, sembuh pikirannya. Jadi melalui firman Tuhan ini, yang pertama tadi, jangan mau memotong pembicaraan orang lain. Selemah apapun itu pembicaraannya, sepenting apapun itu pembicaraannya. Perempuan di sini mempraktekkan itu, dan Yesus juga tidak suka dengan sikap karakter yang seperti itu. Kemudian dia berseru, perempuan itu berseru kepadanya, lalu dia berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Tentu ini adalah sudah pasti. Seorang Maria yang mengandung Yesus, dia pasti berbahagia. Dia pasti bersukacita. Dan susu yang menyusui engkau, pasti itu juga ibunya sendiri berbahagia. Berbahagia melahirkan seorang anak, berbahagia melahirkan yaitu Yesus itu sendiri sebagai label, sebagai merek, sebagai marga atau yang lain-lainnya. Di sini Tuhan Yesus tidak terima dengan pembicaraan itu, karena tidak ada gunanya label bagi dia tanpa melakukan firman Tuhan. Tidak ada gunanya label jubah saya ini saya pakai setiap hari, atau di mana-mana saya itu membuat nama saya di depan pendeta dan saya bangga-banggakan nama pendeta tanpa menghidupi kependetaan itu. Itu sesuatu hal yang kontradiksi, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya seorang Maria yang mengandung Yesus berbahagia dia dengan label bahwa dia adalah ibu Yesus tanpa dia melakukan firman Tuhan, tanpa dia menghidupi firman Tuhan, tanpa dia mau berbahagia dengan mendengar firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Kadang-kadang gunanya HP punya label yang bagus, merek yang cantik, seperti pakaian sekarang ya, mereknya jeans, tapi bukan jeans yang kita pakai itu. Kita hanya mereknya saja yang dikirim dari sana, dari luar negeri mereknya dikirim, namun yang dijahit Indonesia yang menjahit. Jadi merek inilah yang menjadi harga. Itu artinya mau kita refleksikan di dalam kehidupan kita, tidak ada gunanya saya mengatakan saya Kristen, saya HKBP, saya punya Tuhan Yesus Kristus, tanpa berbahagia mendengar firman Tuhan, tanpa mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada gunanya. Maka Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, banyak akan nanti mengatakan, aku memanggil namamu Yesus, saya memanggil namamu setiap hari. Kenapa saya bagian di sini di balasan penderitaan atau di dalam hukuman yang selama-lamanya? Kayak Yesus berkata, bukan seseorang yang memanggil saya Bapa, memanggil saya Tuhan, memanggil saya adalah juru selamat yang selamat di kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan firman-Nya. Jadi tidak ada gunanya rupanya kita di sini beribadah Tuhan setiap hari, setiap saat memanggil nama Tuhan tanpa melakukan firman-Nya. Itu adalah omong kosong, tidak ada gunanya.
Jadi berbeda dengan orang Batak tadi, kebahagiaannya adalah terletak di hartanya, hamoraunnya. Kebahagiaannya terletak di anaknya. Ketika anaknya tidak ada, dia tidak bahagia lagi. Ketika hartanya tidak ada, maka kebahagiaannya hilang. Maka bertentangan dengan firman saat ini. Kebahagiaan orang Kristen adalah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kebahagiaannya bukan hanya menyebut nama Tuhan di dalam ibadahnya, tetapi mendengar firman Tuhan. Bukan masuk dari kanan keluar kanan, atau masuk dari kanan keluar kiri, tetapi hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang mau dikehendaki firman Tuhan ini, supaya kita berbahagia. Jadi ketika ada orang yang menderita, menghadapi duka cita di tengah-tengah keluarganya, ketika firman Tuhan ada di dalam hatinya, dia tidak akan menjadi stres, dia tidak akan menjadi gila, tidak akan menjadi sesat, karena firman Tuhan bekerja di dalam hati dan pikirannya, maka dia akan berbahagia ke depannya. Udang do jolma sisongoni, saya mangadugi, terus tangis. Karena apa? Karena firman Tuhan belum senantiasa bekerja di dalam hatinya. Tuhan Yesus sendiri berkata, dan ada satu ama yang kesomarhiti Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya dan kebangkitannya. Jadi semua orang harus mati. Jadi ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing, ketika terjadi duka, kita pasti tidak akan lama menderita dan menangis, menangisi orang yang meninggal. Maka Yesus berkata ketika dia naik ke Bukit Golgota, ada para perempuan yang menangis di sana, menangisi Yesus karena dia telah berdarah, telah terluka, memikul salib lagi. Lalu para perempuan menangis. Yesus mengatakan, tangisi mah dirim sendiri. Itu artinya orang-orang yang meninggal itu telah sampai kepada Tuhannya, kepada Yesus sebagai orang yang percaya, dan akan bangkit nanti suatu saat ketika Allah datang, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini. Ini yang menjadi obat ketika firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika mahasiswa yang mengalami kegagalan di dalam pendidikan yang diikutinya, tentu apa yang bekerja? Harus firman Tuhan. Pelihara firman Tuhan di dalam hatimu, maka ia akan bekerja, menguatkanmu, mengajar kamu, memberi kamu pengetahuan, sehingga mengetahui Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan saya. Saya harus jatuh dulu, maka saya harus bangkit di dalam Tuhan Yesus. Setelah bangkit dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenarannya, dia memberitahu, mengajar saya, lalu menjadi berkat ke depannya. Inilah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup tidak di dalam firman Tuhan. Dia akan menangis terus, menangisi penderitaannya. Dia terus akan berpikir, merenungkan tanpa berbuat. Omong kosong bisa berubah. Tapi dalam firman Tuhan ini, renungkan, berikan firman Tuhan di dalam hatimu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Maka timbullah kebahagiaan, motivasi hidup. Maka akan ada label yang baru lagi, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi mengejar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau capai di dalam kehidupan kita, terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Kejarlah itu melalui firman Tuhan, bukan dari pikiran sendiri, bukan dari pembicaraan yang tadi perempuan itu. Berbahagialah perempuan yang melahirkan engkau, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, susu yang menyusui engkau. Padahal dia mampu dan dia harus berbahagia,
kamu pun Tuhan Yesus mau mengatakan secara tidak langsung, kamu pun bisa berbahagia asal kamu menghidupi firman Tuhan. Itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Kita juga demikian, kebahagiaan kita bukan kebahagiaan yang bersifat sementara, tapi kebahagiaan kita di dunia ini sebagai umat yang percaya. Saya di dalam Kristus, saya telah ditebus Kristus, dan saya bagian dari Kristus, bagian dari surgawi, ranting-ranting tubuh Kristus pokok. Maka saya harus melakukan firman Tuhan. Kehidupan saya di dunia ini akan berbahagia bersama-sama Tuhan Yesus, dan akan berbahagia di dalam kehidupan yang kekal. Jadi apa yang kita cita-citakan, carilah itu di dalam firman Tuhan. Maka di dalam nyanyian sekolah minggu tadi dinyanyikan ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Tu dia ibana dong atta. Dalam suka maupun duka berjalan bersama Yesus. Maka kebahagiaan itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Apapun masalah kita saat ini, apapun pergumulan kita, manginang dan naposo bulung, tetaplah pelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Maka dialah yang menggerakkan itu, menggerakkan kita maju ke depan menjadi orang-orang yang berbahagia dan sukses di dunia ini, dan menjadi kebahagiaan di dalam kemuliaan Allah. Hasangapon dia hadapan nih debata sebagai umat Kristen, dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah karena kehidupannya tetap hidup dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan pengajaran Tuhan melalui khotbah hari ini, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Di sana kami diajarkan supaya setiap langkah kehidupan kami itu berpusat dengan firman Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di rumah, dimanapun kami bersekutu, memelihara di dalam hati kami, sehingga timbul dari hati kami ini adalah hati yang bersukacita, hati yang berdamai, hati yang menyanyikan nyanyian pujian kepadamu. Ketika kami hidup di dalam kedamaian, di dalam hidup mengasihi, hidup di dalam semua firman Tuhan, maka kami akan tetap hidup juga di dalam kebahagiaan di dunia ini. Apapun yang kami cari di dunia ini, kami tahu Tuhan akan memberikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang kami jalani. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk hari ini, untuk minggu ini, Kaulah yang menuntun mengajar kami untuk senantiasa berpusat di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman-Mu yang hidup di dalam kasih karunia yang daripada Engkau. Apapun tantangan hidup kami, apapun pekerjaan kami, senantiasa menghidupi firman-Mu. Karena itulah kebahagiaan kami, karena Engkau telah menebus kami dari kegelapan menjadi hidup di dalam terang, umat yang berbahagia, yang bersukacita, bukan hanya di dunia ini, tetapi kami akan bersukacita kelak sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan menjemput kami, memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal itu. Allah di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sakit. Kau Tuhan tahu dan melihat bahwa seorang dari anak sekolah minggu yang saat ini sakit dan tidur di rumah sakit, Engkaulah yang memberkati, menyembuhkan anak-Mu ini, sehingga dia dapat bersukacita di tengah-tengah keluarganya. Berilah hikmat daripada kejadian ini, apa yang mereka hadapi, yaitu kebijaksanaan yang daripada Tuhan,
sehingga mereka di suatu saat nanti berkat Tuhan Engkau berikan, mereka bersukacita. Dan kami juga yang dalam persekutuan ini tetap bersukacita mendengar saudara-saudara kami telah sembuh, telah pulang dari rumah sakit. Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan yang saat ini di masa tuanya, Engkaulah yang memberkati mereka. Setiap pelayan gereja hari ini yang melayani, Engkau yang memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka memberitakan firman Tuhan secara murni di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Medita.